Maaf ya Bu Ibu, sakit perut saya terkentut. Enggak apa-apa Bu Aja. Bagus tuh Bu Aja. Di rumah sakit aja tahu Bu Aja enggak? Habis operasi nunggu kentut kan baru boleh minum. Lagi pula kentut Bu Aja ini enggaklah bau Bu Aja. Inilah Bu. Karena mungkin makanan-makanan yang Bu Ajah makan tuh kan memang terlalu diperhatikan. Nah, jadi ndaklah busuk Bu Ajah. Jadi menghormati orang berdasarkan harta yang dia miliki Bu. Tapi coba yang terkentut nih ibu-ibu nih susah Bu. Terkentut ya maaf ibu-ibu, terkentut saya sakit otak kau ndak ada atau adab kau tuh ndak ada, maka belajar adab. Kena Bu gitu kan ya gitu. Jadi ini pelajaran juga bagi kita, jangan menilai orang dari penampilan dia. Kita harus menghargai orang berdasarkan budi dia, iman dia kepada Allah, itu yang harus kita tinggikan Bu. Karena kalau sempat hanya dengan harta kita menghargai orang, kami ini sering juga Bu. Allah Ustadz tuh amplop yang pentingnya. Kadang macam diremehkan kami datang. Saya pernah meninggalkan pejabat Bu. Saya diundang ceramah jam 9. Saya bersabar nunggu sampai jam 11 loh Bu. Akhirnya saya bilang, saya maaf, saya tidak bisa menunggu lagi. Kadang orang tuh nganggap gini, amplop kita kan lumayan. Nah, jadi sering seperti itu Bu, agak menganggap remeh sedikit Bu gitu ya Bu ya. Ada juga kalau enggak kami yang menganggap remeh, kalau enggak kami yang dianggap remeh, itu tuh memang ada. Kadang udah GR lah saya Bu, nampak ibu-ibu pengajian Permata pakai kompang Bu. Rupa saya masuk diam aja semuanya. Untuk wali kota rupanya kompang tuh nyambung. Awak udah jangan pakai kompang. Pas awak lewat nyapa pun enggak Bu, karena dia berdasarkan kekuasaan nih untuk dapat apa nih Bu ya, apresiasi lah dari wali kota gitu. Jadi kadang ada juga kita tuh kena seperti itu tuh ada gitu Bu. Jadi hati-hati jangan sampai meremehkan orang, jangan menilai orang dari penampilan. Ibu tahu Rasulullah akhirnya dimarahi oleh Allah. Diturunkan Allah lah surat Abasa wa tawalla, bermuka masam kau Muhammad. Kan marah Allah tuh Bu. Di saat seorang buta datang kepada, bisa jadi lebih bersih dirinya lagi, dia datang untuk membersihkan diri. Jadi kadang lebih baik Bu ya, saya Bu mengaji 6 orang aja ibu-ibu santai aja saya Bu, tidak ada kami ini jadi masalah. Kami tidak memandang ramainya orang. Ibu tahu enggak kalau Masjid Al-Falah nih ibu-ibunya berapa orang? 6 orang kalau pengajian Bu. Datang saya bertahun-tahun tuh Bu, di bawah, kan di bawah ngajinya Bu, sampai hafal saya wajah ibu-ibu tuh. Cuma 6 orang, nggak pernah ada hafal saya Bu kan. Jadi tidak harus ramai, tapi betul-betul mau gitu Bu. Masjid Taqwa tahu Ibu berapa ibu-ibunya? 2 orang, bapak-bapaknya 5 orang. Yang ibu berdua tuh duduk di ujung udah gini-gini lah berdua Bu kan. Yang bapak-bapak tuh nyandar di belakang saya semuanya Bu. Macam di radio saya ceramah tuh. Jangan di radio aja. Biasa aja, itulah yang sebetulnya ngaji itu gitu Bu ya. Nggak ada, biasa aja sebenarnya Bu. Masjid Mutmainnah Polda Riau, ibu-ibunya cuma 5 orang Bu. Bapak-bapaknya ada berdua, peka lah telinganya Bu, tapi datang terus Bu. Saya tahu bapak tuh peka, udah 6 bulan saya ngaji Bu. Rupanya mungkin dia hanya melihat mulut saya Bu, batas diperhatikannya betul. Saya kadang grogi lah saya Bu, bapak ini kok enggak ke mata saya, kok ke mulut saya, madapnya gitu Bu. Tahunya saya pas saya ceramah, bapak tuh berdua cerita, aku Senin mau operasi, datangnya satu lagi, operasi telinga. Oh kuat ngomong berarti. Itulah Bu. Jadi jangan harus mengandalkan rame gitu ya Bu ya. Kadang ada juga kami ini masa segini orangnya, enggak ada masalah ramai orang kan, enggak saya ngasih petunjuk. Yang ngasih petunjuk tetap kan Allah Bu. Kan bukan kita yang ceramah. Ada sebuah kejadian Bu, di puncak Bogor itu kan ada masjid bagus, ada hotel di sekelilingnya. Jadi
pas masuk waktu zuhur ada orang dari Jakarta, itulah jadi pelintasan dia. Masuk waktu sholat zuhur, turunlah dia di sana, dimatikannya mobil. Pas dia mau beruduk, jumpa dia kawannya sama kuliah, Bu, sedang ngepel lantai kamar mandi. Kau bikin malu kau nih, kuliah tinggi-tinggi jadi office boy kau di masjid. Ya aku ngejar pahala. Tidak cukup dengan pahala aja kita di dunia ini, kita juga butuh uang. Ya betul. Gini aja lah, aku alhamdulillah udah sukses aku di Jakarta. Ini nomor telepon aku, ini kartu namaku. Kau janganlah segan-segan, bagus lo kerja sama aku di Jakarta lagi. Malu alumni kita kalau kau seperti ini. Aku masalah pahala tuh terserah kau lah, anak kau kan butuh makan juga. Kalau gaji di sini paling berapa lah gajinya? Oh iyalah, insya Allah lah saya akan silaturahmi ke Jakarta. Dah Bu, sholat zuhur. Selesai sholat zuhur, bapak yang dari Jakarta ini dipanggilnya imam masjid tuh. Bapak yang itu, kata dia, Bu, nunjuk yang nyapu tadi itu teman saya kuliah. Padahal anaknya cukup pinter tuh, nggak nyangka juga saya jadi office boy di masjid. Tadi udah saya kasih kartu nama saya ngajak dia ke Jakarta. Kata imam ini, itulah malu kami sama bapak tuh Pak, padahal masjid ini dia yang bangun, hotel yang di sini ini dia yang punya semua tuh Pak, tapi dia suka bersihkan masjid nih. Lari langsung Bu. Tuh hati-hati meremehkan orang. Karena ada Bu, orang nih Bu makin kaya dia tidak peduli dengan penampilan Bu, udah bosan. Jadi dia gayanya santai gitu Bu. Ini mohon maaf Pak Haji Dasmir yang punya swalayan ini Bu ya, penampilan biasa Bu, tapi bisa 3 bus ibu-ibu Al-Falah nih diberangkatkannya jalan-jalan ke Padang. Itulah dia semangat itu Bu, dia duitnya untuk orang aja lagi Bu. Di Al-Falah nih donaturnya besar. Kadang kalau yang bergaya-gaya betul tuh Bu, itu tuh yang sebetulnya kita tuh masih butuh apa namanya itu Bu ya, terapi kita harusnya tuh Bu ya. Ini sekarang Dior udah ketahuan Bu, rupanya orang Cina yang buat tasnya sekarang. Ibu-ibu beli 40 juta, modal 900 cuman Bu. Kan heboh sekarang tuh Bu. Ternyata pabrik yang buat modal 900 ribu dijual 40 juta. Awak merek yang Bu penting butuh Bu ya. Sampai Bu foto berhadapkan ke kamera. Terus saya Bu, kalau ada ibu-ibu ngadapkan ke kamera tasnya berarti itu original, tahu saya itu Bu. Kalau di samping tuh semi premium, dia nampak gaya foto tuh Bu, mana yang ori gini semua ibu-ibu tuh. Kalau yang semi premium di samping, kalau yang Kak bentar Kak naruh tas dulu atau KW, itu aja tandanya Bu. Itu tuh masih butuh itu kadang Bu ya. Saya kaget Bu, Deddy Kobuzer harga celana 90, sepatu 125, deh gitulah rupanya orang kalau udah kaya-kaya betul tuh Bu ya, dia tidak butuh itu lagi. Anak Pak Yusuf Hamka, miliarder Indonesia, tidak pernah beli tas Hermes, baju biasa. Makanya Bu, saya tuh tidak dikayakan oleh Allah karena saya agak pelagak sedikit Bu. Makanya tidak dikasih Allah. Mungkin kalau saya mau juga tuh Bu yang macam-macam itu tuh gitu Bu ya. Karena apa namanya nih, makanya Allah tuh ngasih kekayaan tuh kepada orang-orang tertentu gitu ya Bu ya. Jadi jangan sampai kita meremehkan orang lain. Jadi kita tuh harus banyak menghormati orang karena kita tidak tahu siapa lawan bicara kita kadang Bu. Kita tengok dia biasa-biasa aja rupanya ngeri kan Bu ya. Makanya cari tahu dulu gitu Bu. Saya misalnya ceramah nih Bu di BRK. Saya nanya dulu, ada dirut yang datang nggak? Oh ada Ustaz tuh Pak dirut. Terus dirut operasional yang mana? Oh itu. Jadi kita tuh bisa menghargai mereka di dalam ruangan itu gitu ya Bu ya. Tanda kita beradab lah. Nah kemudian Bu, orang-orang yang punya jiwa meremehkan orang lain ini, kadang itu pernah terjadi di sekolah Bu. Dia cerdas, dia ikut melamar jadi guru di sekolah internasional itu gitu. Begitu dia lulus, dia ingin semua orang tahu bahwa karena kecerdasan dia lulus di sana.
Duduklah dia di kantin, Bu, menjelang sosialisasi 1 jam lagi. Ada masuk laki-laki pakai kacamata tebal, bawa buku banyak. Sales buku ya, dia aja langsung nyeletuk, Bu, gitu. Sales buku ya? Enggak, Pak. Oh, kayak sales kayaknya gitu. Mau nawarin buku ya ke sekolah nih. Saya lulus loh di sini. Memang berat untuk jadi guru di sini. Kita harus mahir berbahasa Inggris. Makanya kamu tuh jangan pernah putus asa, belajar yang rajin. Langsung nyeletuk gitu, Bu. Yang pakai kacamata buat buku nih ngangguk-ngangguk aja gitu, Bu. Kalau kita tuh rajin belajar, kita mudah untuk diterima di sini. Dah selesai itu, Bu, masuklah masa sosialisasi. Kepala sekolah akan memberikan arahan